Halo para sahabat semua, di sini saya akan menunjukkan keluhan dari motor Honda Beat yang seperti ini, Beat kartu ini partnya. Mana motor ini mengalami keluhan bagian pengisiannya itu rewel. Dan motor ini kesini tuh kata yang punya itu tiap aki habis disetrum itu bisa hidup, tapi begitu dipakai jalan terus arus yang ada di aki itu habis, motor ini lalu ngedat terus mati sendiri. Dan setelah saya cek ternyata arus pengisiannya itu ternyata rewel. Jadi arus yang digunakan untuk mengisi bagian aki dan jalur ke plus CDI itu rewel istilahnya. Jadi hidupnya motor itu bergantung sama aki yang masih hidup atau akinya doang di bagian sini. Begitu arus akinya habis, motor ini mengalami macet alias mati. Dan penyakit utama itu ternyata di bagian ini. Setelah saya bongkar, saya cek satu persatu, itu ada di bagian arus pengisiannya itu tidak ada, terutama di bagian kabel warna putih yang ini. Ini kan ada dua kabel, yang satu warna kuning, yang satu warna putih. Yang ke kuning ini ke arah lampu, kalau yang ke lampu ini masih hidup, masih nyala arusnya itu. Tapi yang warna merah, maksudnya warna putih, ini tidak ada arusnya. Ini kabel yang warna putih ini tidak ada arusnya. Ini arus pengisian ini dari sepul menuju ke soket kiprok. Dari soket kiprok keluar lewat ini warna merah ini, dari putih keluarnya itu merah. Nah ini itu ditancapkan, harusnya merah ini kan keluar. Ini tidak ada apinya tadi. Nah, cek terus apa itu, saya cek di kabel pengisian warna putih ini tidak ada arusnya. Jadi para sahabat semua, kalau menemui kasus yang seperti ini, maksudnya aki disetrum hidup mesinnya, begitu arus aki habis macet, itu bisa dicek di bagian arus pengisian, terutama di kabel warna ini dulu. Pertama kabel warna merah ini dulu, pastikan di kabel ini ada arusnya. Kalau ini tidak ada arusnya, para sahabat bisa langsung cek di bagian warna putih ini. Ini dipastikan ada atau tidak. Biasanya kalau ini tidak ada, ini juga tidak ada biasanya. Tapi kalau ini yang warna merah ini ada, itu motor pasti bisa hidup dan pengisian bisa normal kalau arusnya memenuhi syarat maksudnya. Nah, seperti itu kasusnya. Pokoknya begitu arus aki habis, motor ini mengalami macet pokoknya. Nah, setelah saya cek itu ternyata ada di bagian kabel warna putih, kabel yang dari sepul. Terus ini sudah saya bongkar. Ini jalurnya, ini kabel warna putih ini, jalurnya ke sepul langsung. Ini ternyata ada di bagian ini, kabel sepulnya itu gosong, terus ada baretan atau seperti kabel putus. Nah, seperti itu penampakan sepulnya. Itu di sebelah sini ada apa ini, kena seperti, pokoknya coakan, maksudnya habis seperti putus. Terus bagian sini, di beberapa tempat pokoknya itu ada mengalami kabelnya itu seperti putus. Tapi ini belum saya cek, belum saya lepas. Ini coba kita lepas dulu sepulnya, kita pastikan kabel-kabelnya menyambung. Kalau kabelnya menyambung semua, otomatis berarti sepulnya ini rewel alias sepulnya ini mati. Kalau kabel nyambung tapi arus nggak bisa keluar, berarti ini sepulnya lemah atau mati. Nah, ini langsung saja kita lepas dulu, karena ini pokok atau inti dari sepul pengisian yang menuju ke kiprok terus diteruskan ke aki. Jadi kalau sumbernya ini bermasalah, otomatis arus yang diantarkan ke kiprok menuju ke aki tidak ada. Jadi itulah yang menjadi penyebab utama motor ini mengalami sering mati mendadak ketika arus aki habis. Jadi kita pastikan dulu bagian sepulnya, kita cek satu persatu apakah kabelnya itu normal atau tidak. Ini langsung saja kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu bahwa di bagian tengah yang ada di lingkar spool atau keren spool ini. Terus habis itu ini kabel yang menjadi pengait ini. Kabel yang menjadi pengait ini kita lepas juga. Soalnya ini
kalau ini nggak dilepas nanti menutupi kabel yang menuju ke atas. Ini kita tarik, udah lepas. Terus bagian pulser ini kita lepas juga, dua baut yang menempel di dudukan pulser ini. Setelah ini nanti kita lepas semua, kita cek pakai avometer. Kita bisa menggunakan avometer untuk mengecek kabelnya itu putus atau tidak, putus atau memang karena sebelnya itu mati. Jadi kita pastikan dulu. Nah, seperti ini penampakannya. Ini dari sisi luar juga kelihatan gosong, tapi saya belum tahu apakah ini benar-benar mati atau memang putus. Soalnya ini terlihat ada coakan-coakan seperti itu di bagian sisi kabelnya ini. Kalau sempat perhatikan di bagian ini ada coakan kabel, tapi juga belum putus ini. Terus di sebelah sini, apa ini yang menyebabkan konsleting atau jalurnya putus? Makanya kita cek dulu saja. Terlihat gosong dan basah oli. Kita bersihkan saja dulu, nanti baru kita cek lagi. Nah, ini penampakannya para sahabat semua. Ini sudah saya cuci, sudah saya semprotin pakai angin kompresor, sudah saya kocor bensin supaya minyak-minyaknya tadi bisa bersih. Dan ini saya dapati ada kabel yang putus ternyata. Sebelum saya tes pakai avometer yang seperti ini. Jadi sebelum saya tes saja sudah kelihatan di sini ada kabel putus. Nah, ini tepatnya. Ini tergesek kenapa saya juga tidak tahu. Ini ada kabel, jenis kabel yang putus. Nah, ini kalau saya konsletkan seperti ini, kabel itu nyambung. Nah, ini kita gunakan untuk mengetes bagian kabel warna putih dan warna kuning ini. Ini karena ya tadi yang bermasalah warna putih, ini kita tes dulu dua-duanya pokoknya. Dua-duanya kita tes. Ini kabel warna kuning. Kuning dapatnya yang mana? Kabel kuning dapatnya yang ini. Kalau ini warna putih, kita tes. Nah, ini juga nyambung di bagian sini. Jadi kabel dari sini ke sini menuju ke sini tuh nyambung. Nah, ini masuk ke spool, ketemu yang ini sama masa nanti. Harusnya pokoknya ini sama ini itu nyambung. Tiga-tiganya nih. Ini kabel warna putih, ini warna kuning karena ini berubah warna kecoklatan. Ini sebenarnya warnanya itu kuning, karena kena panas jadi warnanya jadi kecoklatan seperti ini. Ini yang warna putih. Dan ini yang masa atau ground. Ketiga-tiganya nih harusnya nyambung kalau saya tes pakai avometer. Nah, ini saya tes dulu, ini nyambung atau tidak. Kita gunakan warna kuning dulu. Kuning kita teskan di sini, nyambung sama masa, nyambung. Terus gantian kita tes warna yang warna putih. Ini karena kabel putihnya di sebelah sini, kita tes. Ini nyambung. Ada sahabat perhatikan, nyambung. Terus kita coba ke ground. Nah, ini tidak nyambung. Ini juga tidak nyambung. Berarti jalur kabel dari yang putih masuk ke spool. Ini urutannya ke sini mungkin. Sini itu ada yang putus. Nah, kemungkinan besar ini disebabkan karena bagian sini. Ini sama sini putus. Nah, ini kita lakukan saja penyolderan. Kita coba solder. Nanti kalau nyambung, otomatis kemungkinan besar spool ini mungkin bisa hidup lagi. Jadi bukan karena gosong ini, tapi karena kabelnya putus. Bukan karena mati spoolnya, tapi kabelnya putus. Nah, ini langsung saja kita lakukan penyolderan.